Beredar di grup WhatsApp video rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang perawat petugas tenaga kesehatan, nakes. Rumah Sakit Jasa Kartini, Kota Tasikmalaya kepalanya disungkurkan, diduga oleh pasiennya atau oleh keluarga pasien, Selasa, tanggal 16 Agustus tahun 2022. Sampai saat ini belum diketahui pasti apa penyebab kejadian tersebut hingga menyungkurkan kepala petugas kesehatan rumah sakit swasta yang bertugas di instalasi gawat darurat, IGD, tersebut. Terlihat di dalam video rekaman CCTV yang beredar, seorang petugas nakes laki-laki yang memakai kemeja batik sedang duduk bersama 4 orang petugas tenaga kesehatan lainnya. Tiba-tiba langsung datang seorang pria berkaus putih menghampiri dan langsung berbicara. Nakes ini pun sempat mengacungkan kedua tangan untuk meminta maaf. Namun seorang pria berkaus putih berbadan tegap ini langsung menyungkurkan kepala petugas nakes tersebut. Oke teman-teman, ketemu kembali di channel kami Nescafe. Hari ini saya coba membahas kembali tentang kekerasan. Ya, kalau kita berbicara kekerasan, ini satu kata yang sangat luar biasa, mungkin seram ya. Yang memang sekarang akhir-akhir ini juga memang lagi banyak berita khusus mengenai kekerasan. Kekerasan itu banyak macamnya. Ya, yang namanya identik kekerasan itu sesuatu yang sangat negatif menurut saya. Nah, terkait dengan kekerasan, ya beberapa video yang sudah pernah saya share, mungkin sudah pernah saya bahas, ya baik dalam forum-forum resmi atau tidak resmi, ya. Mungkin teman-teman tahu mengenai kekerasan terhadap perawat terutama, ya terutama di Palembang, di manalah gitu ya. Ini satu hal yang sampai hari ini masih terjadi, ya sampai hari ini terjadi, ya. Dan ini sudah viral. Bahkan kalau kita lihat di media, ada satu media, ya saya nggak usah disebut di media, dan media ini sudah terkenal menurut saya memberitakan satu berita-berita yang aktual dan terpercaya, ya. Jadi dalam konteks ini bukan saya untuk membahas kembali peristiwa tersebut. Tetapi saya ingin mengingatkan kembali kepada siapapun yang menonton Nescafe, ya baik awam maupun nakes. Kalau kita melihat ini sesuatu yang terjadi kok masih terjadi, dan kalau melihat beritanya, ya ini sangat kasar menurut saya, ya sangat kasar, ya. Jadi kalau saya boleh baca, perawat di UGD rumah sakit swasta, ya di suatu daerah disungkurkan kepalanya. Ini kan luar biasa, disungkurkan itu bahasa apa tuh ya? Kepalanya. Ya kalau kita mengalir kepada norma-norma ketimuran, jangankan disungkurkan, dipegang saja dengan tanpa izin itu suatu pelanggaran norma-norma etika. Apalagi kalau kita melihat dari tayangan video, ini nakes perawat ini sedang dalam melaksanakan tugas. Ingat, dalam melaksanakan tugas itu diatur dalam undang-undang, ya ada undang-undangnya bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai nakes itu ada aturannya, dilindungi, ya tidak serta-merta seperti itu. Saya tidak tahu melihat konteks permasalahannya, tapi konteks dari perbuatan peristiwa ini tidak dibenarkan apapun ceritanya, ya. Ada satu sarana, ada suatu wadah, ada tempat untuk memberikan satu keluhan, ya satu keluhan di mana customer atau siapapun merasa kecewa. Ya kalau kita melihat undang-undang rumah sakit, ada namanya hak dan kewajiban. Ada hak dan kewajiban rumah sakit, ada hak kewajiban nakes, ada hak kewajiban pasien. Di situ mestinya ada celah. Seperti yang pernah saya bahas di dalam aturan-aturan berikutnya dalam Nescafe, bagaimana hak dan kewajiban pasien. Ada hak mengadu, ada hak untuk menuntut, ada hak second opinion. Dan banyak sekali di situ sebetulnya kalau kita mau jujur. Salah siapa itu saya nggak tahu juga. Apakah masyarakat tidak tahu? Karena bagaimanapun juga undang-undang ketika sudah diatur dan sudah diundangkan dan sudah terdaftar di lembaran negara, siapapun wajib mengetahui.
ya, wajib diketahui oleh orang karena memang ini negara-negara hukum, bukan negara barbar, ya. Ini memang tidak menimbulkan cedera kepada orang tersebut, kepada teman sejawat itu. Tapi pantaskah pelayanan menerima pelayanan seperti itu? Apa yang sudah kita perbuat menjadi dampak, ya. Jadi ini memang kembali lagi kepada bagaimana norma-norma etika ketimuran, ya, yang katanya menjunjung tinggi toleransi, yang katanya menjunjung tinggi kebersamaan, yang katanya menjunjung tinggi kehormatan, kebersamaan. Dan ini sangat mencederai menurut saya. Sampai kapankah kita nakes mendapat perlakuan seperti itu? Terlepas dari yang saya bilang tadi, siapa yang salah, siapa yang benar. Tetapi ini konteksnya satu hal, saya memberikan satu edukasi kepada masyarakat awam. Ya mudah-mudahan dilihat, ya mudah-mudahan dibaca. Tetapi saya kira juga banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi terus menerus, ya. Dan ini saya kira, saya nggak tahu apakah ini sudah diproses dalam kepolisian atau tidak. Dan mudah-mudahan bisa diselesaikan secara mediasi dan damai sehingga ada satu persepsi yang sama, ya, satu pendapat sehingga kita pun melayani, memberikan pertolongan merasa aman, ya, satu sisi, dan masyarakat pun mendapat pelayanan yang maksimal tentunya, ya. Bagaimanapun kita harus menghilangkan semua keegoan-egoan kita, ya. Jadi saya juga heran ini, seperti yang saya tadi bilang, sampai hari ini, detik ini masih ada kekerasan. Fenomena gunung es terjadi, betul. Karena sebetulnya banyak kejadian-kejadian yang tidak terekspos. Salah siapakah? Saya tidak menyalahkan siapa. Mulai dari tingkat birokrasi sampai pada eksekutor itu tentu harus kita berkaca. Ya, tentu dalam hal ini kita juga harus bisa berintrospeksi. Hati-hatilah dalam segala suatu tindakan. Berpeganglah pada aturan, regulasi, SOP yang harus kita lakukan, mesti kita hafal. Bukan hafal sebetulnya, harus kita terapkan dan kita pelajari. Dan ini sangat disayangkan. Saya kira kita juga jangan terlalu diam bahwa ada sesuatu yang persekusi kepada teman kita, dan kita harus bergerak. Karena organisasi kita adalah organisasi paling besar, organisasi kita adalah organisasi yang terhormat dimanapun berada, tentu menjadi kebanggaan buat kita semua. Oke teman-teman, itu saja mungkin dari saya. Saya selalu mengulas, saya mengingatkan jangan bosan-bosan, karena memang ini sangat menggelitik menurut saya. Ya, sangat menggelitik sekali, dan menurut saya ini perlu edukasi kepada teman-teman. Oke teman-teman, tetap waspada. Situasi pandemik masih terus berkobar, dan tetap kita juga semangat terus berkorban untuk menegakkan keadilan, kebenaran. Oke, tetap jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya demi memberikan semangat kita. Oke teman-teman, salam sehat, merdeka.